Udah berapa kali pulang ke Indonesia? Ya. Cukup banyak, 7 kali saya sudah. Berarti pulang yang tahun 98 itu yang pertama kali? 98. Itu yang pertama kali? Pertama kali, yang waktu Soeharto itu? Kemudian udah berkali-kali. Oke. Ya. Sekitar 7 Dan kali. termasuk eksil yang kerap pulang saya. Iya. Ya. Eyang tinggal di sini dan udah pensiun gitu, usianya juga udah 85 tahun gitu. Apa sih harapan Eyang gitu? Apakah Eyang ingin seperti apa ketika nanti? Saya ingin ketenangan jiwa, Mbak. Yang penting keluarga, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat terdekat, dan terhadap lingkungan saya yang ada di sini. Tidak peduli dengan lingkungan yang apa. Lingkungan yang kita saling menghormati, itu aja. Dan kalau misal memilih, ya, Eyang mau dikebumikan di Praha dengan cara apa? Itu teknis begitu itu saya nggak pernah saya pikirkan. Saya punya keluarga, itu urusan keluarga saya. Dan tidak penting di mana saya ditanam, tapi penting bahwa saya bisa menghadap Tuhan. Ada yang ingin Eyang sampaikan kepada teman-teman generasi muda yang mungkin kebetulan nonton YouTube channel saya? Ya, yang saya harap bahwa seperti Kennedy pernah bilang, jangan tanya apa yang negara ngasih padamu, tapi tanyalah pada diri sendiri apa yang kamu kasih kepada negaramu. Makanya itu kalau mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri, artinya dalam ilmu, dalam moral dan sebagainya, mengabdilah kepada negara dan bangsa. Tapi sebelum itu, mengabdilah kepada orang tua. Hormati orang tua selama mereka ada di dunia. Jangan membuat nisan dari emas, tetapi berlaku jelek pada waktu beliau-beliau itu ada di dunia. Dan itu dunia itu cepat sekali berlalu. Jangan abaikan waktu itu. Saya tidak sempat begitu. Karena saya punya dulu tujuan untuk memperkuat diri untuk bisa berbakti pada orang tua, negara, dan bangsa. Ya itu muluk-muluk ya, tapi saya kira saya cukup terbuka dan tulus menyatakan itu. Dan orang yang nalarnya benar akan mengakuinya. Itu suatu keharusan, kewajiban yang mulia. Ya, bisa saya simpulkan bahwa peristiwa 65 yang alami itu ternyata cukup sangat luar biasa dampaknya karena merenggut semua mimpi-mimpi yang pernah pikirkan dan inginkan. Ya. Walaupun di sini akhirnya hidup bertahan dan tidak ada pilihan, tapi ya itu tadi yang bilang nasib. Masih ada satu lagi, Mbak, sebenarnya. Jagalah di negara kita dengan bangsa kita yang pejuang-pejuang itu supaya situasi zaman Orde Baru itu jangan kembali. Sekali-sekali jangan kembali lagi. Jagalah. Eyang, ya. Sebelum kita menutup obrolan kita. Akan ditutup juga. Karena terus rupanya ini terus ya. Iya. Tinggal berapa orang teman seangkatan Eyang yang masih di Praha? Ya. Di Ceko ya. Kira-kira 14, Mbak. Masih 14? 14 ya. Dan usianya sudah lanjut semua ya. Masih sering bertemu? Susah, Mbak. Masing-masing sudah, selain fisik dan sebagainya, kita kan sudah banyak kali bertemu. Ya, kami sudah mempunyai kepentingan-kepentingan keluarganya sendiri-sendiri dan kita sudah tidak ada begitu seperti yang diomongkan seperti 40 tahun yang lalu ya. Tapi kita saling masih ada hubungan batin dan sebagainya. Tapi pada saat bertemu itu ceritanya kita bertemu apa? Kalau lagi melayat seseorang. Biasanya begitu ya. Eyang, saya jauh-jauh dari Indonesia punya sesuatu buat Eyang. Udah saya persiapkan. Ini adalah hadiah buat Eyang. Semoga ketika Eyang minum pakai ini, Eyang selalu mengingat saya. Wah, ini kan. Ya, semoga ini Eyang untuk minuman ya, Pak? Ya, itu minum. Ini namanya tumbler ya. Jadi kalau Eyang kan Eyang sering
pergi Ya. jalan kaki segala Iya. macam. Kalau haus Eyang bisa bawa ini Iya. minum, isi air minum di sini, terus Eyang bisa Ini bisa diisi air teh. iya, air teh, air kopi hangat, juga kopi bisa. bisa. gitu Ya, karena ini untuk air panas Iya, Eyang. Bisa air panas, iya. bisa air dingin. Iya. Jadi Eyang akan selalu ingat sama saya karena Eyang pasti minum kan. Iya. Gitu. Dan karena Eyang suka sama sayur lodeh, saya bawakan Astaga, bumbu Fir'al-Qadim. lodeh. Ini Eyang bisa beli bahannya, lalu masukin aja bumbu instan ini ke Oh, ini dalam lodeh. bumbu untuk bikin lodeh? Iya. Excellent. Jadi Eyang nggak perlu ngulek-ngulek Ngulek, ya, atau beli ya. bumbu-bumbu yang lain. Ini bumbu ini Eyang cuma kasih 2 sendok aja, Iya. karena ini banyak ya stoknya. Iya. Jadi tinggal cemplungin aja, udah. Wah, ini ibarat mendapatkan emas. Alhamdulillah kalau yang Mbak suka. Dini, terima kasih. Saya foto dulu untuk Eyangnya. Pegang itu dulu. Nah. mungkin untuk Mbak ini sesuatu yang istimewa, tapi buat saya sungguh-sungguh istimewa. Ya. 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 Jadi ini hadiah saya buat Eyang. Tidak ada artinya sama sekali karena memang hanya Untuk ini. you nggak ada artinya. Ya. Untuk saya artinya besar. Ya. Ya. Emang hanya ini yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak atas, aduh, saya jadi terharu ini. Terima kasih banyak atas semua kebaikan Eyang. Dan apapun yang pernah kita bicarakan, semoga saya bisa tetap bisa menjadi penyambung lidah Eyang nanti seandainya Eyang tidak ada. Permintaan saya kepada Mbak Dini, mari kita bersahabat yang kekal. Persahabatnya itu yang paling berharga. Ya. Ya. Begitu, Mbak. Kok saya yang jadi yang nangis ya? Oke, terima kasih banyak sudah menonton obrolan kita. Semoga saja banyak hal yang bisa diambil ya dari ngolor apa? Mudah-mudahan. Ngalor ngidul itu ya. Tapi sebelum nutup dulu nih, Eyang harus nyanyi buat saya. Nyanyi Indonesia. Aduh. Ayo, nyanyi Indonesia untuk menutup jumpa kita. Saya tuh selalu kalau kangen Indonesia ya menyanyi Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, saat beta menutup mata. Nah, itu biasanya kalau udah menyanyi itu kangennya hilang. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di Mari, ya. cerita lainnya. Ya. Dadah. Dadah. Ahoy. Ahoy. Tos dulu. Wah. Tos.